Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, ini konten khususnya untuk kepala sekolah atau guru-guru yang diberi imbas dari pembelajaran mendalam kami ya, yang mendapatkan pelatihan PM ya di Ciamis 7. Nah, ini di konten ini akan disampaikan ya video dokumenter dari pengimbasannya. Sebelumnya memang sangat miris sekali ya jika di konten-konten lain, entah itu guru ataupun orang awam yang menyebutkan apa kurikulum merdeka, kadang-kadang seolah menyalahkan atau menterinya dari Pak Nadiem Makarim. Sebenarnya kurikulum mereka itu udah dirancang sedemikian rupa oleh para ahli sehingga ini menjadi yang terbaik untuk saat ini. Kita tahu di kurikulum 74 berganti menjadi kurikulum 84, itu 10 tahun mesti berubah, mesti berganti. Dari 84 kita ke 94 dicanangkanlah ya CBSA. Dari 94 2004 udah tumbuh lagi kurikulum. Kemudian direvisi lagi jadi kurikulum 2006. Dari kurikulum 2006 itu lahir lagi di kurikulum 13 atau kurtilas ya. Belum 10 tahun sudah ada. Karena perkembangan zaman yang semakin meningkat. Dan kini ya di 2025 ini sudah rampung lagi kurikulum merdeka dari 2 tahun ke belakang ya. 2023 sudah digunakan sebagian sekolah, sebagian kelas. Di 2024 dan sekarang sudah semuanya kurikulum merdeka. Di mana di kurikulum merdeka ini ada yang disebut dengan deep learning, kurikulum deep learning atau pembelajaran mendalam yang saat ini kontennya akan disajikan kepada Bapak Ibu semua. Dari kurikulum tersebut, saya yakin banyak kelebihannya. Pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu menjadi lebih menyenangkan, lebih bermakna, dan lebih diingat lagi oleh para siswa karena metodenya, tekniknya, strateginya itu menjadi berkolaborasi. Yang disampaikan nanti oleh penyampai dari KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Berikut dari guru dengan pembelajaran mendalamnya. Nah, dari kepala sekolah sama bagaimana programnya, bagaimana mengadakan pembelajaran mendalam, mengawali sampai melaksanakannya di sekolah-sekolah. Di sini akan disampaikan. Semoga tayang ini bisa bermanfaat ya. Jadi manfaatnya itu pembelajaran lebih bermakna, lebih diingat lagi. Selain dari itu ada tambahannya, bonusnya, yaitu digitalisasi bagi para siswa. Dikenalkan elektronik yang memang anak-anak itu sudah bisa kadang-kadang digital, tapi manual dan otodidak yang manfaatnya mungkin tidak ada. Mereka mungkin bisa saja ke judi online ya, naudzubillah. Tapi dengan kurikulum merdeka ini di pembelajaran mendalam dengan deep learning, dengan kolaborasi, guru-guru itu bisa memperkenalkan ya, di sekolah sudah difasilitasi dan IFV ya bisa dilaksanakan dan anak bisa terarah digitalisasinya ya menjadi lebih baik lagi, tidak otodidak. Nah, itu kelebihannya. Pembelajaran menjadi bermakna. Kemudian anak menjadi memiliki kecerdasan artifisial ya. Dan guru itu perlu mempersiapkan diri, mengikuti. Kalau tidak ada kurikulum merdeka yang sekarang ya udah oleh para ahli dipikir sedemikian rupa, kita akan terlindas oleh zaman ya. Kandas kita. Nah, kita harus menyesuaikan zaman demi zaman dengan perubahan kurikulum dan itu harus
terima oleh masyarakat, termasuk khususnya para guru yang sudah siap dengan perubahan-perubahan inovasi. Mari kita saksikan ya. Pengimbasan PM itu merupakan rangkaian kegiatan daripada pelatihan ya, pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah yang di dalamnya ada pengimbasan. Pengimbasan itu salah satu rangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan, mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang belum pernah atau tidak pernah melakukan pelatihan, sehingga kita imbaskan dan mengenal minimal dasar-dasarnya dulu, bagaimana PM itu, bagaimana coding, yang merupakan esensi yang sangat penting daripada kurikulum sekarang ini. Merupakan program unggulan daripada Menteri Pendidikan di Kabinet Merah Putih sekarang ini. Yang namanya guru jika sudah diberikan umpan seperti mereka kan berkembang pasti ya. Insya Allah. Meskipun hanya sebuah pandangan atau selayang pandang, tapi yakin ya. Insya Allah ya, karena apa? Bagaimana mindsetnya? Mindsetnya ketika dia itu ingin berubah, pasti dia itu memperdalam sendiri. Karena apa? Karena sekarang ilmu itu bukan di pelatihan saja. Sekarang udah di internet ada, di YouTube ada, di berbagai platform itu sudah ada. Sehingga guru itu jangan diam. Guru itu wajib mengupgrade dirinya, meningkatkan kompetensinya setiap saat. Kemudian misinya ini misi disesuaikan dengan pembelajaran mendalam ya, supaya antara visi misi dengan yang sekarang sedang tren itu harus sama, harus sesuai sehingga tidak terjadi kesalahan. Apalagi melihat survei akhir tahun sekarang, waduh, banyak sekali yang harus dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik pembelajaran yang aman bagi anak sekolah, kemudian pelaksanaan pengadaan yang ada di sekolah pun itu sangat diharapkan. Selanjutnya misinya itu masing-masing sekolah punya misi. Silakan lanjutkan Pak. Kemudian tujuannya juga ada. Ini di masing-masing. Dan ini tenaga pendidik yang ada di SD 1 Lingasari. Lanjut saja ini karena sudah. Nah ini di sini terjadi penurunan untuk kemampuan literasi, walaupun ini masih tetap baik. Ini penurunannya yang dari 100% menjadi 70%, jadi 30% kurang lebih penurunan. Nah ini harus diperhatikan oleh kita. Kemudian ini mungkin berdampak dari karakter siswa dan cara mengajar Bapak dan Ibu atau kualitas pembelajarannya dari Bapak dan Ibu guru. Jadi ternyata kualitas pembelajaran guru yang rendah itu mengakibatkan karakter juga bisa jadi turun, dan semuanya akan menjadi turun. Ini di SD 1 Lingasari nampaknya ini dari kualitas pembelajaran guru yang turun mengakibatkan pada karakter siswa yang turun, sehingga otomatis literasi numerasi itu semuanya juga akan mengalami penurunan. Makanya yang ingin ditingkatkan itu kualitas pembelajaran dan kualitas gurunya yang ada di komunitas belajar untuk menghadapi anak-anak, bagaimana supaya meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah itu yang dibuat oleh kami di sekolah itu.
Jadi untuk kepala sekolah dalam pembelajaran mandiri itu bagaimana membuat program supaya kualitas pembelajaran itu bisa lebih meningkat. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, untuk tahapan pelaksanaan programnya atau perencanaannya, ini harus bersama-sama Bapak dan Ibu guru bersama kepala sekolah untuk menganalisis rapor sekolah tahun 2025. Kemudian mengidentifikasi visi dan misi. Visi dan misi 2024 itu diubah, terjadi perubahan dari 2024 karena mungkin kurang sesuai dengan pembelajaran mandiri, tidak mengarah ke pembelajaran mandiri, pembelajaran mendalam. Di pembelajaran mendalam itu dibutuhkan guru yang yang menggembirakan, yang menyenangkan bagi anak, ya. Kemudian anak banyak berkontribusi di dalam pembelajaran. Jadi kita harus selalu mengedepankan kebutuhan anak, di anak yang pertama ini. Kemudian mengidentifikasi visi misi dan tujuan. Yang kalau visi misi dan tujuan di sekolah Bapak dan Ibu sudah sesuai, tidak harus diubah, tinggal dilanjutkan saja, ditingkatkan. Kalau belum sesuai, nah itu tinggal. Kemudian faktor pedagogiknya, kemudian kemitraan belajarnya, lingkungan belajarnya, pemanfaatan digitalnya, nah itu juga harus ditingkatkan. Jadi diidentifikasi, ternyata faktor pedagogiknya yang kurang. Kemudian kemitraan belajarnya juga kurang, lingkungan belajarnya tidak begitu mendukung, kemudian pemanfaatan digitalnya kurang, sehingga hasil analisis rapor tahun 2075 dari 6 indikator itu yang sudah baik juga harus ditingkatkan. Nah, itu tahap pelaksanaan program. Langsung ke tahap desain, ya. Di tahap desain, asesmen diagnostik itu di awal pembelajaran itu untuk mengetahui kemampuan membaca siswa. Jadi di awal tahun pelajaran, semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diberikan asesmen diagnostik, baik asesmen diagnostik kognitif ataupun non kognitifnya. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana kebiasaan anak belajar untuk non kognitifnya, kemudian yang kognitifnya, supaya kita mengetahui sudah sampai sejauh mana anak itu menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Itu gunanya asesmen diagnostik, ya, yang kognitif. Jadi jangan sampai kita sebagai guru menyampaikan materi pembelajaran yang sudah dikuasai oleh anak, sehingga anak itu akan mengerjakan pekerjaan lain di luar pekerjaan yang sedang dilakukan yang lain. Karena apa? Karena merasa dirinya sudah bisa. Biasa kalau anak-anak pelajaran yang sedang diajarkannya sudah bisa, itu menganggap enteng pembelajaran, cetek jendol. Bukan, biasanya anak itu begitu. Coba cetek jendol. Akhirnya apa? Mengganggu. Itu mengganggu. Nah, itu makanya asesmen diagnostik di awal pembelajaran itu perlu dilakukan oleh kita. Nah, makanya nanti yang belum sesuai dengan kriteria pembelajaran yang ada, itu ditingkatkan pembelajarannya. Jangan sampai anak yang sudah bisa dipaksa untuk mempelajari yang sudah bisa. Nah, itu. Jadi daripada pintar mah kalau begitu turun. Nah, itu. Nah, ini pernah terjadi. Saya pernah mengadakan praktek pembelajaran, mana mengajarnya.
Kosok aya Bapak Ibu kepala sekolah ningali ngajar Bapak Ibu aya ya. Nah itu karena memang harus ya, harus, hanya sebelumnya harus ada kesepakatan dulu ya, harus ada kesepakatan dulu. Jadi boleh mengadakan kesepakatan dulu, boleh dengan tiba-tiba Bapak dan Ibu melihat supaya apa, Bapak dan Ibu siap setiap saat untuk melaksanakan. Sebab sekarang banyak yang terjun bebas, Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi tas isate ngadamel satpol. Otomatis lamun ngadamel satpol, buku paketna dibekel. Buku poliona, kertas poliona dibekel. Jam alat peragana dibekel. Ngadamel alat peragana di bumi terus. Itu hanya beda 1 malam, dipelajari 10 malam. Kan seperti itu sampai tahun 2000-an seperti itu. 2000 sampai 2010 guru dan murid itu sama-sama tahu pada saat itu sudah mulai ya bergeser tuh nilai kita. Pada saat itu bergeser, yaitu dilihat dari pengajarnya. Anak-anak sekarang pelajaran apa? Matematika. Oh iya, matematika. Halaman berapa anak-anak? Halaman 10. Anak-anak buka halaman 10, gurunya juga halaman 10. Kan gitu. Hanya bedanya guru mah sudah cepat mempelajari halaman 10 itu. Anaknya pada saat itu belajarnya. Nah itu bedanya. Nah ibu dengan gurunya. Coba tinggal orang ngoprek HP. Ngan si mama mana hese sana tuh sok ajaran diajar komputer jemput putra. Nah pasti bakal dicarekan. Nah si mama mau kabisa bodoh lah kan gitu. Itu seperti itu sekarang. Karena apa? Karena kita masih tetap begitu. Makanya melalui pembelajaran seperti ini diharapkan kita itu bisa mengimbangi bagaimana pembelajaran di sekolah itu, di kelas itu jangan sampai kalah oleh anak-anak. Anak-anak kita sekarang sudah main Roblox. Ya. Kemarin itu ada anak yang karena kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah. Jadi harus tahu. Bulan PK guru kepala ngapelong anon ai kakak teh naon deui. Naon kakak teh. Awas ada KKA, ada PM sekarang ya yang sedang booming dan kawas kaduk begitunya. Hari ke musim itu bisa dicara nih ya nih. Urang kudu ngikut kadinya. Ini sekarang sedang zamannya KKA dan PM gitu. Wayahna. Abi berulang-ulang kemarin terima kasih di gugus Pak Irwan ya. Dan sekarang di wilayah ini yang pesertanya 4 gugus. Dan mohon ini saya informasikan pada ibu dan bapak kepala sekolah plus guru, bukan hanya sekedar seremonial dan setelah tahun sudah selesai. Ini mohon ditindaklanjuti ke sananya, sebab ini juga menyambut musimnya. Kayak guys usum kaduna rehema, rehe ieu gitu nya. Kumaha we kamari ke kurikulum merdeka nya. Ayeuna keur usumna kieu, jadi wayah diikuti. Hanya saya titip dari beberapa item pembelajaran mendalam, saya titip lah. Kalau kita berangkat dari pengertian pembelajaran mendalam, itu adalah pembelajaran yang di dalamnya menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Ada tiga topik. Lagi-lagi Pak Ajit nih saya mohon koreksi, dah pohoan rumah. Jadi situasi belajar yang diciptakan itu menurut pengertian saja, jadi harus ada 3 komponen. 1, berkesadaran. 2, bermakna. 3, menyenangkan. Ayeuna kieu, ibu bapak kepala sekolah plus guru lamun diumumkeun enjing urang kerja bakti hiji tah. Pengumuman kedua, ibu bapak guru kepala sekolah enjing urang piknik. Kira-kira pangresepna direspon nu ka hiji nu ka dua? Nu ka hiji nu ka dua?
Naon sababna? Kenapa menyenangkan? Dina mulai mendengarkan, menyimaknya itu sudah dengan kesadaran. Bedanya kada kerja bakti lah. Nah, kita berkesadaran eta. Perasaan bagus cari lagi awan dangdutan, bagian aing aya dangdut. Ya mudah-mudahan menggembirakan lah. Nu tadi teu nyerenge, ya ieu nyerenge. Jadi ari jalma pinter mah sok loba nulungan. Tadi kan nunutan, ayeuna alhamdulillah kabangunkeun ku dangdut. Ulangi. Ketika ada pengumuman tersebut, mana yang akan direspon dengan cepat oleh ibu dan bapak guru? Yang berita piknik kan? Ya kenapa? Karena di sana muncul kesadaran tinggi. Hari karena piknik mah. Ya karena kesadaran tinggi akhirnya menjadi bermakna. Muncul menyenangkan. Menyenangkan teh kumaha? Seragamna rek kumaha ieu? Tiungna rek kumaha? Ada ribut. Buah diajak buah henteu, geus ribut nguruskeun seragam. Diajak ke moal. Ya. Berkesadaran, bermakna, akhirnya menciptakan pembelajaran yang apa komponennya? Komponennya minimal satu melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah. Kenapa olah pikir? Dibiasakan anak kita semuanya komodi kepada sekolah. Jadi ketika akan bertindak, akan berbuat apapun melalui apa dulu? Mikir dulu. Makanya bayi nu lahir nu normal. Bayi yang lahir yang normal biasanya nonana. Heula. Selalu kepala terlebih. Itu sebetulnya mengandung filosofi di sana, mengandung filsafat. Naon filsafatna? Memehna naon teh kudu mikir heula. Setelah kepikir langsung ke hati. Cek hati teh kumaha. Nah, setelah hati kemudian dirasakeun. Engke lamun muncul kieu cek rasa kumaha. Dampakna kumaha. Ingat, kalimat kalau sudah muncul dari lisan seseorang, walaupun dia sudah memaafkan, tapi rekamannya akan tetap melekat. Awas ayat dan bukti takut. Ingat, lisan yang sudah terucap sampai kapanpun, walaupun sudah ada kata maaf, tapi rekamannya akan tetap melekat. Gini cek kolot mah, aing nepi ka 7 turunan ge lamun pebeungeut si eta asa can leupeut teh dina ceulik eta kalimatna. Ada kalimat begitu? Ada. Makanya Nabi agama wanti-wanti mengatakan salamatul insan fi hifdzil cek agama. Ya. Olah pikir, olah rasa, olah hati supaya sehat dikumahakeun, diolahragakeun. Nah, dari itu akan muncul dua pola pikir, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Itu konsep PM pisah, ya. Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Apa bedanya? Pola pikir tetap itu ya tetap timimiti ibu bapak mikir karena lu gitu terus lebih kayaknya gitu we mikirna. Contoh, ayat tamu bu kepalanya nak cai. Bagi yang memiliki pola pikir bertumbuh, bu bias abi. Neng ngiring PM jing, moal kuno andam we. Bu ngalatih pembunya ih abi mah geus biasa. Nah, kalimat-kalimat itu adalah pola pikir udah aja. Ini satu. Ya, kita lanjutkan. Hiji. Pola pikir itu dari zamannya kita kecil sampai sekarang terus begitu. Manggawe ku ibu, manggawe ku neng nu ngora. Abi mah teu tiasa, ibu mah teu tiasa. Bu, urang ada mar angkas, asupun neng we teh teh. Bapak mah, ibu mah lieur nu angka. Uga teu begu gitu.
Nah, jadi pola pikir itu yang harus dihindari. Apa yang harus dipilih? Yaitu pola pikir bertumbuh. Mangga buku abi, mangga buku abi, bias baku abi. Nah itu, ya. Nah, itulah secara umum mungkin pengantar. Mohon maaf Pak Agus ya, Pak Nurasa, Bu. Nah ini tim yang 8 orang sudah dibagi 2. Saya wilayah di sebelah barat sebenarnya. Tapi karena saya juga punya beban moral yang bagus, sebab dina undangan abi nanda tangan bisa dianggap abi teu hadir. Izin waktunya terganggu dan tersita, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ibu dan bapak guru khususnya menjadi guru PM dan coding yang istimewa, bisa mengubah paradigma dan pola pikir kepada peserta didik. Ulah di zaman Firaun begian tapi ka ayeuna mun diwarang teh geus we mending ibu we tereh. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, terima kasih. Silakan kegiatan dilanjutkan ya. Bagus, Pak Nuraca dan Gunung, saya permisi karena harus melangkah ke yang lebih jauh. Mudah-mudahan ibu dan bapak tetap bisa mengikuti kegiatan ini sampai konsisten. Dan jadwalnya 3 hari bagus ya, 3 hari sampai hari Minggu gitu ya. Jadi tidak main-main. Loh, ini 40 hari. Abi mau 4 bulan bagusnya. Saya 4 bulan gitu ya. Tapi kembali kehujanan di kerompongan keresek. Tuh ya. Abi mah tuh ngalaman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua K3S yang telah memberikan sambutannya. Sebelum melanjutkan ke materi, kita akan ice breaking dulu ya ibu-ibu. Boleh berdiri? Ya. Tur sampean saudara sekalian, panabung lambai, panangan diangking, digeong-geong. Ya, musik yuk. So, digoyangkan. Tur sampean masa kata-kata, masa kata-kata, tur sampean soja cepit, pangambu lambai, panangan angke, digoyong-geong. Atau satu cakap, menumbuh kembangkan karakter kolaboratif peserta didik, membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, dan yang keenam terakhir melahirkan budaya berkah di satuan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai tadi dengan rapat pendidikan bahwa di SDN 3 Benteng itu yang kurangnya kompetensi guru, kemudian juga karakter peserta didik yang harus perlu ditumbuh kembangkan. Ya, kemudian juga yang terakhir tujuannya yaitu program berkah itu jangan sampai dibaca ngumpul, tapi harus bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Indikator keberhasilannya. Nah, setelah ada tujuan, ada pelaksanaan, nanti guru itu harus bisa menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang tepat. Tadi kan kurang kompetensi guru ya. Nah, kita tingkatkan dengan cara apa? Yaitu tadi harus bisa perencanaan menyusun ya, RPP lah kampung-kampungnya. Nah, itu kemudian supaya PM sekarang akan harus menggembirakan. Jadi kita harus pandai guru itu menggunakan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru mampu melaksanakan perencanaan
pembelajaran tadi menyusun, kemudian ini harus bisa dilaksanakan. Ulah ngan didamel gitu ya kan biasa we kopasnya di Google panginten RPP nate. Nah itu teh kayaknya ngadamel ngumpul. Tapi apa yang ada di dalam PP perencanaan itu kita harus coba laksanakan kepada peserta didik. Nah, kemudian juga peserta didik harus aktif, kreatif, berpikir kritis, empati, religius dan nah ini sesuai dengan tadi program berkah kami. Peserta didik tumbuh berkarakter dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah ini kondisi satuan pendidikan ada atas terangnya di SD 3 Benteng mah paninten di paling jolo sekolah KDM-nya sekolahnya eta deket ka makam sekolah DKM sekolah deket ka makam tah SD 3 Benteng mah ya. Kenapa kami menyebutkan begitu? Karena di kiri kanan belakang itu makam umum ya, makam umum masa sisi dua nya malihan mah nguping mah da kelas genep di abdi mah eta tilas makam umum. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kami nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, tidak ada sesuatu hal yang tidak diharapkan walaupun ya mohon dicatat makam lah gitu. Alhamdulillah. Lanjut ya, langkah kegiatan untuk menuju program berkah supaya tercapai ini harus bagaimana? Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan dulu. Apa permasalahannya? Yaitu tadi berdasarkan dapat pendidikan, kurangnya kompetensi guru, ya kemudian juga karakter peserta didiknya itu harus ditumbuh kembangkan. Lanjut. Nah setelah diidentifikasi baru ke akses atau perencanaan ibu ya, merencanakan untuk keberhasilan berkah itu harus bagaimana. Kami berencana berkolaborasi dengan para guru, menganalisis tadi sudah, kemudian kepala sekolah dengan guru menyusun rencana kegiatan, kemudian kepala sekolah dan guru berkolaborasi untuk merevisi. Nah ini visi misi harus direvisi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus ya, bahwa sekarang itu PM, sedangkan kami yang dulu itu harus mengacu sesuai dengan P5 nya Kapung Kurma. Jadi visi yang dulu dan sekarang itu harus disesuaikan dengan visi yang PM sekarang ya. Nah di sana kami itu merencanakan visi yang dulu, kemudian sekarang direvisi kembali, diselaraskan kembali yang sesuai dengan pembelajaran mendalam ya. Kalau dulu itu sesuai dengan P5, sekarang pembelajaran mendalamnya itulah kita yang di bawah mah kedah turut tumut baiknya benten kepala benten di kemauanan ya. Kemudian juga setelah merevisi, nah ini kepala sekolah dan guru harus melakukan kesepakatan bersama untuk mewujudkan program berkah tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang kedua, yaitu Ibu Nur Hairah SPD yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi dari kepala sekolah, yaitu dari Bapak Nurasa SPD MPD, kepadanya disilakan. Numerasi ya, numerasi. Mengapa numerasi saya ajukan? Pertama dari tuntutan dari sana harus bikin sebuah program termasuk yang dikategorikan praktik baik. Nah saya mengadakan atau menyampaikan numerasi. Mengapa numerasi? Tidak literasi itu ada rekan-rekan lain. Karena setiap tes CPNS, tes polisi, tentara itu pasti ada tes tulis, diantaranya matematika. Matematika itu menjadi yang ditakutkan oleh para siswa. Nah dengan adanya PM ini maka saya berusaha bagaimana mengatasi matematika yang ditakuti oleh anak supaya menjadi lebih menyenangkan. Nah ini manis, saya memberi nama manis. Mari numerasi setiap hari Kamis. Nah di SD Negeri 1 Ciamis ya, manis.
Boleh pakai kata-kata seperti itu tadi. Atau di Benagar saya adakan gembus, gerakan menanam buah, makan buah segar. Atau germas, gerakan menanam sayur di Benagar. Nah sekarang manis mari numerasi setiap hari Kamis. Numerasi, lanjut Pak, next. Itu sebenarnya adalah matematika. Nah, fondasi penting dari kemampuan matematik kepada masalah siswa di masa depan. Berikut penjelasannya next. Karena waktunya 5 menit, tadi ada bisik-bisik. Yang kedua, fokus utamanya itu adalah konsep bilangan. Yang kedua, operasi hitung dasar. Yang ketiga, pengukuran. Yang ketiga, geometri. Yang kelima, pengolahan data. Itu numerasi. Lanjut. Nah, pendekatannya itu konseptual, aktif, berbasis masalah, menggunakan alat peraga. Dan ini tadi sudah oleh Pak Bini, jadi sambung menyambung, yaitu aktif dan menyenangkan. Nanti akan ditampilkan bagaimana numerasi di SD Negeri 1 Ciamis. Selanjutnya, nah, menghitung uang jajan, karena siapa tahu banyak para siswa yang saya temukan itu mereka sukar untuk menghitung uang kembalian seperti itu. Ataupun saya tanya ke kelas 6 dimanapun, bukan dari ini saya saja, bukan. Setiap kelas 6 itu yang unggulnya itu hanya 2-3 orang yang mahir, yang lainnya tidak. Pas ditanya 12 bagi 3 mereka bingung, kan aneh. Ada apa dengan ini? Apakah mereka lupa? Maka ini solusinya. Kemudian mengukur tinggi badan bisa, itu termasuk numerasi Bu. Membuat kue juga bisa. Terus bermain coklat itu bisa juga ada numerasi. Numerasi itu kan itu ada Al-Quran juga ada. Qul huwallahu ahad 1. Ayat-ayat 6666 itu numerasi. 114 itu bilangan juga. Oh juga itu numerasi, makanya numerasi atau matematika itu disebut mother of, ulangi, queen of science. Queen of Science itu matematika. Mengapa Queen? Karena itu ratunya ilmu. Dari ilmu matematika timbul rumus-rumus, timbul arsitektur, geometri dan sebagainya. Kalau Mother of Science apa Bu? Filsafat. Dari filsafat, mengapa bumi itu bulat dicari, berkembang. Jadi ibunya ilmu itu filsafat. Kalau Queen of Science itu matematika. Selanjutnya, tantangan dalam pelajaran numerasi. Ini perbedaan tingkat kemampuan siswa. Jika kita akan secara global, kelas 1 sampai kelas 6 dibarengkan numerasi, itu bisa. Meskipun perbedaan tapi ada yang lebih pentingnya nanti. Terus kurangnya minat siswa, beberapa siswa mungkin merasa matematika sulit atau membosankan sehingga guru perlu mencari cara untuk meningkatkan minat mereka. Kemudian keterbatasan sumber daya, beberapa sekolah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya seperti peraga atau buku pelajaran yang memadai. Nah ini kesulitan numerasi. Ya, dulu ada ahli kalkulator ya, tapi belum kalkulator seperti ini. Kalkulator dengan ahli Cipoah diadukan Bu. Mana nu menang? Ternyata ahli Cipoah itu yang 5-5-nya pakai biji-biji atau mental aritmetika itu bisa mengalahkan ahli kalkulator. Jadi mesin juga kalah, itu berarti hafalannya bagus. Sudah selesai numerasi. Mengapa numerasi? Ada, saya ingin bukti ini. Silakan YouTube. Nah ini buktinya, saya gunakan numerasi di sekolah. Saya gunakan guru, mungkin gurunya di sini tidak tahu akan ditayangkan. Minat ketiga ipunten yang mana nyakan wajah butut. Tukati lupa Pak. Jadi sayang sekali sekarang kan bisa menang yang bimbingan belajar. Kita tidak boleh kalah sama. Kita harus bisa menunjukkan bahwa yang bimbingan belajar kita, anak kita tidak bisa mengalahkan atau bimbingan sama. Memang unggul sekali karena mereka dilatih terus-menerus. Ya, keliru Pak. Ada pertanyaan Pak? Kalaupun ada satu misalnya mungkin bisa diatasi oleh kami, oleh mereka. Ini tidak lama. Nah ini numerasi. Tarik saja. Membuktikan bahwa saya itu membuat program, ada bukunya, terus dilaksanakan, dilaporkan, dan di sini di pelibasan, dan ini buktinya di sekolah.
numerasi. Silakan Bapak Ibu tulis ini mari numerasi tiap hari Kamis. Nah ini nama saya, kemudian tonton sendiri-sendiri. Ada pertanyaan Pak? Satu aja. Langsung aja Pak. Jadi dari ketiga pembicara tadi ya. Kalau saya perhatikan demikian, mari kita berarti MBD ya, manajemen berbasis data, yaitu raport pendidikan. Ya. Itu ya. Itu kesimpulan pribadi saya. Betul. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak. Rapor itu sebenarnya kompleks, bisa untuk RKS, bisa untuk sebuah program, bisa untuk perbaikan, termasuk numerasi juga itu salah satu. Dan yang terpenting kualitas para siswa. Karena kalau dalam numerasi kita minimal anak-anak itu bisa tertarik minat untuk tidak melupakan bilangan. Jadi dalam benaknya itu bilangan-bilangan, nomor-nomor perkalian. Nah ini misal 10 itu apa? 5 tambah 5. 10 itu apa? 6 tambah 4. 10 itu berapa? Ini ada sebenarnya menarik sekali kalau ibu bapak nonton ya. Silakan nanti kalau ada waktu itu tonton numerasi SD 1 Ciamis ya. Nah itu mungkin bisa memperpendek lagi waktu durasi saya untuk menyampaikan. Pertanyaannya cukup Pak? Ya, kita untuk semua. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat. Silakan waktu-waktu untuk coding dan PM. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurasa SPD MPD yang telah memaparkan materinya.